pelan saja. Dia terlalu tegang ya. Waduh. Satu, tes tes. Shalom. Shalom. Selamat malam. Baik, mari kita sama-sama tenangkan hati kita dan kita fokus untuk beribadah pada malam hari ini. Adik-adik yang masih main boleh bisa tenang supaya kita bisa mulai dengan ibadah pada malam hari ini. Kami dari Badan Pengurus WIK 3 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudari, adik-adik kita sekalian dari WIK 1, 2, dan 3 untuk kita bersama-sama pada malam hari ini melangsungkan ibadah WIK di gedung gereja. Untuk memulai ibadah kita, saya menyambut Bapak, Ibu, saudari, dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita melakukan dari nyanyian rohani 94 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Tunggal Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan melangsungkan ibadah WIK 1, 2, dan 3 di gedung gereja. Kiranya ibadah pada malam hari ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
Jika kita sudah menemukan ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan perikop dan kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. 3. Ketika Tuhan memuliakan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Demikian jauh pembacaan Mazmur Puji Pujian. Kita aminkan dari nyanyian rohani 95 ayat 1 ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kami persilakan pelayan firman untuk memandu kita dalam pemberitaan firman. Nyanyian rohani 95 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita bersyukur untuk Tuhan masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul di tengah-tengah jemaat ini, dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah dipilih atau ditetapkan oleh Sinode dari kitab Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya ke-12. Dan setelah selesai kita baca pembacaan firman Tuhan, kita akan aminkan dalam nyanyian rohani 84 ayat ke-4. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan kepada Tuhan di saat ini, karena Tuhan boleh mengumpulkan kami dari tengah-tengah kehidupan kami pribadi di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang Tuhan datang di tengah-tengah kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami dapat memahami dan mengenal akan maksud firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Iya, Bapak, Ibu, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan persekutuan membacakan ayat-ayatnya yang genap. Dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nyanyian rohani 84 ayat keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih serta anak-anak, tentunya firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini bagi yang bergereja pada hari Minggu telah mendengarkannya, dan juga telah mendengarkan yang tidak gereja mudah-mudahan bisa mendengar lewat siaran multimedia kita punya. Dan yang tema sinode memberikan tema adalah kebangkitan dan kelahiran kembali di dalam Kristus. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita ada saat ini di masa-masa raya penampakan Tuhan Yesus setelah bangkit dari sebuah kematian yang Tuhan izinkan, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan sebuah maut
maka saat ini juga kita akan merayakannya, masa-masa raya kebangkitan atau penampakan Tuhan Yesus. Ya, Bapak-bapak dan anak-anak serta ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita ini sedikit saya latar belakang si Petrus, Rasul Petrus menyampaikan dan menulis surat ini. Tetapi selama ini yang belum tahu sebenarnya yang penulisan surat atau Injil atau firman Tuhan adalah di Ibrani. Jadi sampai saat ini masih dalam penelitian siapa sebenarnya yang menulis kitab Ibrani. Tapi sesungguhnya Petrus ini, kalau saya baca, tadi saya baca bahwa sesungguhnya bukan Petrus sebenarnya yang menulis surat Petrus ini, Injil Petrus ini. Ya. Tetapi seseorang yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan namanya, tetapi memakai nama Petrus sebagai yang menulis. Jadi ada dua kitab yang sampai detik ini sebenarnya belum tahu siapa dia punya penulis. Ya, satu kitab Ibrani dan satu kitab Petrus ini. Ya, latar belakang dari penulisan surat Petrus ini adalah pada saat jemaat ini agaknya ditulis sekitar pemerintah Romawi mulai menganiaya jemaat Kristen, dan sebelum pemerintahan Kaisar Domitianus tahun 81 sampai dengan 86 setelah Masehi, Kekaisaran Romawi tidak menganiaya orang-orang Kristen karena menganggap kekristenan adalah sebagai bagian dari agama Yahudi. Jadi tidak ada penganiayaan pada saat itu. Tetapi dari agama Yahudi yang dilindungi oleh pemerintahan. Jadi terjadi nantinya penganiayaan orang-orang Kristen pada saat Kekaisaran Nero. Sehingga inilah yang ditulis latar belakang penulisan ke surat kitab Petrus ini. Jadi tujuannya adalah bagaimana menguatkan para jemaat pada saat itu supaya mereka menyiapkan diri atas segala penderitaan yang mereka hadapi dalam mengikut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya Bapak Ibu, inilah salah satu latar belakang kenapa kitab Petrus ini ditulis. Jadi kalau kita berbicara tentang yang konteks saat ini adalah dalam masa raya penampakan Tuhan Yesus, pertanyaannya tentunya muncul bagi kita semua seperti apa yang ditanyakan Yesus kepada Thomas pada hari ke-8, waktu dia muncul di tengah-tengah murid-murid dalam ruang tertutup. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya? Ya. Yang awalnya tadinya Thomas tidak percaya, dia katakan bahwa saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan jari kepada lambung atau bekas paku dan tusukan tombak. Tetapi setelah Thomas melihat, maka dia percaya. Kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya, maka kata Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Demikian juga sesungguhnya Bapak Ibu, yang hari ini kita berbahagia sampai saat ini. Tetapi sesungguhnya kita lebih berbahagia lagi sebenarnya daripada murid-murid Tuhan pada saat itu. Kenapa? Murid-murid Tuhan Yesus ini, atau pada saat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sementara kita ini belum pernah kita lihat. Tetapi justru kebahagiaan kita yang luar biasa adalah, dan anugerah Tuhan adalah, kita percaya sampai detik ini. Kita hari dalam persekutuan ini karena kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, tentunya pengikut Yesus, ya kemarin juga saya dengar, memang saya tidak ibadah di sini, bahwa yang mengikut Yesus bukan berarti kita semua merasa nyaman, ya. Tidak semua bahwa hidup ini dia lurus atau jalan tol yang kita jalani dalam kehidupan ini.
Tetapi ada sebuah salib yang harus kita pikul. Jadi jangan ada bahwa mengatakan bahwa karena saya ikut Tuhan Yesus, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya hidup saya ada dalam zona aman. Tidak. Tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebuah paspor atau sebuah tiket bagi kita untuk menuju kerajaan surga. Jadi ada beberapa hal selama ini kita dengar bahwa yang mengakui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah berarti adalah sebuah keselamatan, udah dijamin kita selamat. Tetapi menurut saya pribadi, tapi ini juga sebenarnya sesungguhnya mari kita mulai pahami bahwa tidak serta-merta bahwa percaya kepada Yesus, ya percaya dalam konteks dalam tanda kutip tentunya, hanya percaya di mulut saja, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan dan sikap, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Tetapi yang percaya kepada Yesus adalah sebuah tiket untuk menuju ke kerajaan surga. Ya. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 dia sampaikan firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya itu ada tanda komanya, tidak langsung lurus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya dalam arti kata bahwa bukan berarti kadang-kadang kita mengaplikasikan bahwa saya berbuat sesuatu, saya memberikan sesuatu kepada siapa saja, atau saya tekun dalam persekutuan, berarti itu sudah benar. Tetapi itu baru separuh menurut saya untuk malam hari ini untuk saya sampaikan. Itu baru separuhnya. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah betul-betul kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita menjauhi segala dosa yang ada dalam dunia ini. Maka kalau kita sudah berbuat seperti itu, maka janji Tuhan itu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan yang punya iman dan punya kesetiaan selama hidup ini. Kenapa tadi dikatakan bahwa di ayat bahwa diuji sebagai emas. Jadi emas diuji dengan api. Sejauh mana kemurnian api, sejauh mana kemurnian emas itu. Jadi emas diuji kemurniannya lewat api atau tungku yang begitu panas. Maka kita juga manusia yang saat ini adalah diuji sejauh mana kita selalu setia dan tekun hanya berpengharapan kepada Tuhan. Inilah sebenarnya inti dari semua kita datang dalam persekutuan ini, supaya setiap saat kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan mungkin saya buat pertanyaan sedikit dan bisa direspon oleh jemaat. Selama ini hanya dalam ibadah-ibadah hanya kita sebagai mendengar, dan kami yang ada di mimbar ini hanya menyampaikan saja. Pertanyaan yang ringan-ringan saja adalah, tadi Thomas dan murid-murid Yesus pernah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita yang saat ini, pernahkah saya dan Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kapan? Mungkin itu boleh ada respon supaya jangan kita terlalu, di samping itu juga kita saling membagi. Ya, saling membagi ini karena ibadah week ini, jadi kita bisa komunikasi, saling interaksi. Jadi pertanyaannya adalah, pernahkah saya dan Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kapan? Boleh siapa saja, mungkin barang 2 atau 3 orang atau 5 orang atau semua juga boleh, karena hari ini kita beribadah untuk Tuhan. Cek. Iya, angkat tangan. Siapa supaya mic dikasih? Bapak Penatua Orno.
Iya, terima kasih. Pertanyaan tadi, pernahkah kita? Saya, Bapak atau Ibu bertemu dengan Tuhan Iya. dan kapan? Menurut saya pernah. Artinya di dalam firman Tuhan di situ dikatakan bahwa ketika 1-2 orang berhimpun di dalam namaku, di situ aku hadir. Artinya ketika kita ada dalam ibadah, maka sesuai dengan iman yang kita yakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, itu singkat saya yang. Terima kasih. Iya, menurut Pak Orno, Pak Penatua Orno, bahwa kita pertemuan dengan Tuhan apabila ada kita dalam persekutuan, karena di firman Tuhan juga berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di sana, aku ada di situ. Ya, ada lagi yang lain? Ibu Deli. Baik, terima kasih. Saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kapan? Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika saya mengaku Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia menjadi bagian dari hidupku, dan juga Alkitab itu bukti nyata. Banyak hal yang dituliskan tentang janji-janji, dan kepada Thomas juga Yesus katakan ketika dalam perjumpaannya secara pribadi, Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini satu janji iman, dan juga saya bagian dari itu. Lalu Yesus katakan, barang siapa yang tidak melihat namun percaya. Ya, iman itu menguatkan kita melayani Tuhan sampai hari ini dan terus bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kita mau dengar dari PAM dulu, siapa tuh ada dari PAM. Jadi ini tidak ada hukumannya, itu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kapan saya ketemu dengan Tuhan? Sudah pernah ketemu dan kapan? Atau kita pun orang-orang tua kah? Atau mungkin anak sekolah minggu Bapak? Saya mewakili semua dari Bapak, Ibu dan anak-anak. Iya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya, pernah kita berjumpa dengan Yesus ya? Ya, kalau untuk saya sama dengan Ibu Deli tadi, saya pernah berjumpa dengan Yesus pada saat saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, dan setiap hari saya juga berjumpa dengan Yesus di saat saya berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sesungguhnya pertemuan kita dengan Tuhan, pertanyaan tadi kapan? Udah pernahkah ketemu dengan Tuhan Yesus dan kapan? Sesungguhnya semua apa yang Bapak Ibu sampaikan itu benar. Tetapi yang lebih lagi adalah setiap saat, pada saat kita berdoa, apa yang Pak Denny sampaikan, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, disitulah juga sebenarnya pertemuan kita dengan Tuhan, dan juga pada saat ibadah-ibadah di mana pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Kenapa saya katakan pada saat kita berdoa, berdoa adalah sebuah permintaan. Ya, tidak mungkin seorang anak dia meminta kepada bapaknya tanpa bapaknya tahu. Itu ilustrasinya. Pada saat kita anak-anak kita meminta sesuatu, tentunya dia minta di saya, orang tua ada di ruang tamu, kemudian anak-anak dia berbicara di dapur sana. Kan tidak mungkin.
maka anak itu akan datang di hadapan bapaknya dan memohon dan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Karena di saat kita berdoa, disitulah hubungan kita dengan Tuhan. Kita memohon apa yang kita minta kepada Tuhan, kesehatan dan perlindungan dan segala macam sesuai dengan pergumulan masing-masing pribadi. Dan yang Tuhan inginkan adalah setiap detak, setiap nafas kita ini, kita ada dalam sebuah pergumulan dan permohonan kepada Tuhan. Melangkah, Tuhan, saya serahkan hidup dan kehidupan saya di dalam tangan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan kita, maka itu adalah kita sudah serahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi adalah pertemuan kita dengan Tuhan adalah di saat kita berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah malu, ya, jangan pernah malu untuk bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Maksudnya jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, karena doalah sebagai komunikasi kita untuk menghadap Tuhan. Iya Bapak Ibu, tentunya seperti apa yang dalam pembacaan kita, emas tadi adalah diuji oleh api, menguji tentang kemurnian emas itu betulkah asli atau tidak. Maka kehidupan kita juga diuji sejauh mana kita percaya dengan Tuhan. Hidup kita ini diuji sejauh mana kita hidup dengan Tuhan adalah terlihat dari iman dan perbuatan. Ya, pada Yakobus, di Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan yang lebih adalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus tentunya kita dikatakan lahir baru. Ya, supaya lahir, dan dengan yang dari tema sinode mengatakan bahwa kebangkitan dan kelahiran kembali di dalam Kristus. Kadang-kadang orang bilang bahwa selama ini katakan bahwa kita kalau memang kita mau hidup dengan Tuhan, maka harus kita lahir baru. Nah, sering ada pertanyaan, bagaimana saya bisa lahir? Itu juga para murid-murid Yesus bertanya juga seperti itu. Bagaimana saya bisa kembali ke rahim ibu saya, sementara saya sudah tua dan sudah dewasa. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan secara lahiriah. Tetapi pertanyaan yang dikatakan, yang dimaksud adalah lahir baru adalah yang tadinya saya, Bapak Ibu, yang kemarin kita hidup dalam sebuah dosa atau dalam sebuah kejahatan, maka setelah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menghargai sebuah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka merubah segala kehidupan yang kemarin ini dan mau hidup setia dan tulus di hadapan Tuhan, dan itulah yang dikatakan hidup baru. Jadi kalau kita sudah hidup baru, maka tidak boleh, misalnya jangan kita kembali lagi ke belakang. Jadi ada yang bilang bahwa yang tadinya dia sudah bersih dan kemudian dia berbuat kembali kejahatan, maka sesungguhnya dia kembali ke Mesir. Ya, tadi bangsa Israel keluar dari Mesir, lepas dari penjajahan, dibawa ke tanah Kanaan untuk mendapatkan sebuah anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi karena kehidupannya, dia kembali ke Mesir. Maksudnya kembali ke kehidupan yang lama, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan selalu terbuka untuk kita datang kepadanya. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun kita mengaku segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, dan saat itu juga Tuhan akan mencucikan dan membersihkan segala dosa dari kehidupan kita. Itu juga di Yesaya disampaikan bahwa sekalipun dosamu semerah kirmisi akan diputihkan seputih salju. Itu apabila seseorang, saya dan Bapak Ibu, betul-betul mengaku dan menyesal atas segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin. Jadi mulai malam hari ini keputusannya ada di masing-masing pribadi. Siapapun yang menyampaikan tentang firman Tuhan, itu hanya sebagai alat untuk menyampaikan tentang kebenaran dan yang Tuhan mau. Keputusan ada dalam hati kita masing-masing. Jadi selama ini saya sering bilang bahwa
hari kemarin takkan terulang. Tetapi keputusan kita saat ini menentukan masa depan kita, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Dan berikut Bapak Ibu dan anak-anak, yang Tuhan mau untuk kita hidup dengan, kalau memang kita mau hidup dengan Tuhan, sebagai perbandingan dan sebagai referensi ada di Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu tidak panas dan tidak dingin, tapi alangkah baiknya apabila engkau panas. Karena apabila engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kata firman Tuhan. Maksudnya adalah, kalau betul-betul kita mengambil keputusan mau hidup dengan Tuhan, maka betul-betul hidup dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Apa artinya kita datang ke persekutuan, datang ke dalam ibadah? Kita tidak dapat berkat apabila hanya kulitnya saja, hanya hanya karena sebuah formalitas atau rutinitas. Setelah pulang dari ruang ibadah ini, kembali berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu sia-sia. Kita tidak dapat berkatnya. Jadi supaya tidak sia-sia segala jerih lelah kita hidup dalam dunia ini, dan kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan adalah kita adalah ahli waris kerajaan surga, maka marilah kita hidup seturut dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan mau dan yang Tuhan berkenan. Yang biasa baku marah di rumah atau baku merumpi, tinggalkan itu. Tetapi mari kita di mana kita ada menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah sebenarnya supaya kita ada beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang tidak percaya dengan Tuhan. Di mana kita ada dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di kita semua, yang ada di sekitar kita. Oh, rupanya inilah orang Kristen. Mereka hidup suci dan kudus. Mereka baik dan penuh kasih, saling tolong menolong, tidak saling mencederai dan tidak saling mencemooh dan tidak saling iri dan dengki. Boleh kita marah. Marah dalam arti kata bukan berarti marah karena kita benci dia setengah mati, tetapi memarah atau menegur seseorang karena kita mengasihi dia. Tetapi jangan dibawa ke berkelamaan, berkepanjangan amarah yang ada. Ya, karena Tuhan Yesus juga pernah marah. Dia marah karena apa? Karena dilihat banyak yang tidak cocok dan tidak benar yang orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka lakukan. Inilah yang Tuhan mau kita dalam kehidupan kita di saat ini. Sehingga Tuhan Yesus mati dan bangkit mengalahkan segala kuasa maut adalah untuk menebus kita dalam sebuah kematian yang tidak berarti. Semua orang akan mati. Ya, kita akan menuju ke sana, tetapi pertanyaannya adalah masing-masing kita mengetahui, bisa mengklaim bahwa saya besok ini saya mati, saya ada di mana. Jadi kalau saya biasa bicara, saya tidak bicara yang indah-indah, yang enak-enak. Tetapi saya sampaikan bahwa semua manusia akan mati. Nah, sebelum kita menuju ke sana adalah ini malam hari ini kita diperingatkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari kita putuskan segala kehidupan yang lama dan mari kita hidup yang baru di dalam Kristus. Karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tidak hanya berlaku dari manusia asalnya orang-orang pada masa-masa yang lalu, tetapi pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus berlaku Alfa dan Omega, ya, awal dan akhir. Sampai kapanpun dunia ini itu berlaku anugerah dan kasih sayang Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan lebih-lebih khusus adalah kita umatnya yang diciptakan segambar dengan Tuhan supaya mendapatkan keselamatan. Pertanyaannya adalah dan pilihannya adalah ada di kita masing-masing. Dari saya, Bapak Ibu dan anak-anak semua, keputusan ada di kita masing-masing. Apakah saya mau menjadi ahli waris kerajaan surga atau saya menjadi penghuni neraka di mana api tak pernah padam. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi mari pergumulan dan segala macam pencobaan yang kita hadapi
dalam dunia ini, apabila kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya, karena itu adalah janji Tuhan. Ya. Jadi jangan gara-gara selama ini banyak orang berdoa dan berdoa mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan dia bertahan, dan dia habis itu karena tidak ada jawaban dari Tuhan, dia mengambil sebuah keputusan bahwa saya tinggalkan Tuhan, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sesungguhnya tidak seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan kita sebuah pencobaan, ini juga adalah sebuah ujian sejauh mana kita hidup setia dengan Tuhan. Kalau kita lulus dari itu semua, maka segala apa yang difirmankan Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Alkitab, dalam firman-Nya, ini semua pasti kita akan dapatkan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, ini yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi ini yang sering kita dengar, bahwa siapa yang diutus. Kalau zaman dahulu adalah Tuhan Yesus, Tuhan mengutus rasul-rasul. Dan di zaman saat ini, kita ini sekarang ini kan tidak ada rasul-rasul. Maka sesungguhnya yang diutus oleh Tuhan menyampaikan tentang keinginan Tuhan adalah setiap orang yang menyampaikan tentang firman Tuhan. Jadi sering isinya lagu pada umumnya kan kadang-kadang muncul pertanyaan, ada kadang ibadah, ruang ibadah itu penuh, kadang kosong. Kenapa ada beberapa jemaat yang tidak ditampilkan siapa pelayan firman? Kenapa kadang-kadang warga jemaat memilih-milih, ini nanti yang layani, ini besok ini tidak bagus. Jadi akhirnya jemaat bangku jemaat kosong. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, jangan kita lihat dari sisi itu. Tetapi mereka lah yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang kebenaran dan keinginan Tuhan bagi kita semua warga jemaat. Jadi ini yang di ayat ke-12 itu saya ambil dari ininya seperti itu, bahwa siapapun yang menyampaikan tentang kebenaran, maka dia adalah utusan Tuhan. Oleh sebab itu, yang diberi juga tugas tanggung jawab untuk melayani, harus juga mempunyai rasa tanggung jawab, supaya pengutusan yang ada ini betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik majelis jemaat, pelayan unsur, dan pengurus FIK. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua. Tidak karena kebetulan, tetapi adalah sebuah pengutusan yang Tuhan buat untuk kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi bahwa mari kita menjalani hidup ini tetap setia dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti kita akan dapatkan. Jangan hanya pergumulan, bertahanlah dengan segala pergumulan yang ada. Karena lewat pergumulan itu Tuhan juga merindukan kita supaya selalu setia, supaya selalu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kalau kita semua dalam keadaan nyaman, maka satu orang pun tidak ada manusia yang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetapi lewat pergumulan dan pencobaan yang kita lalui bersama, maka itulah kerinduan Tuhan supaya setiap umatnya selalu berseru kepada Sang Pencipta. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dan mengucap pengucapan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 76. Nyanyian rohani 76 ayat pertama sampai dengan persembahan di bawah. Tuhanku berkat-Mu limpah, dan kata-kata selanjutnya.
Ayat ke-6, kasih Allah suci kuat. Kasih Allah suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Hamba telah berhenti berkata-kata ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja dan memberkati hati setiap hati kami semua, supaya kami memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam firman-Mu di malam hari ini. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan bersuka cita dan berbahagia karena kami diingatkan supaya kami hidup setia dan tulus di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan bagi kami semua, karena kami akan memperoleh segala anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini, dan juga kami adalah sebagai ahli waris kerajaan surga yang Tuhan telah janjikan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Biarlah kami pulang membawa berkat-berkat-Mu lewat firman di malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh majelis jemaat GKI Yaim. Tuhan mengenal setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat ini, dan juga badan pelayan unsur jemaat, PKB, PW, PAM dan PAR, dan guru-guru sekolah minggu, dan juga pengurus-pengurus WIK. Tuhan anugerahkan mereka hikmat dan karunia dan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami warga jemaat melihat sebuah kuasa dan keilahian Tuhan lewat utusan Tuhan ini atas pelayanan yang mereka lakukan dan kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah lewat pelayanan kami banyak jiwa yang diterselamatkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati keluarga, anak-anak semua dan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menikmati dan melihat bahwa sesungguhnya pengutusan Tuhan terhadap kehidupan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu tidak sia-sia dan adalah sebuah kebahagiaan karena kami terpilih dan diutus di antara sekian banyak orang. Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan melihat saudara kami yang Tuhan utus dan tidak melakukan tanggung jawab mereka sebagai hamba. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di malam hari ini menyerahkan kehidupan mereka semua. Apabila karena pergumulan mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, Tuhan, angkat dan jawab setiap pergumulan mereka. Apabila karena kesibukan, karena pekerjaan, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tapi Tuhan, apabila hamba-hamba-Mu ini melalaikan tugas dan tanggung jawab karena hati yang keras dan tidak menyadari tugas dan tanggung jawab dan pengutusan yang Tuhan buat, Tuhan sadarkan mereka, Tuhan, supaya keselamatan yang Tuhan janjikan juga mereka dapat memperolehnya. Berikan mereka hati yang tulus dan lembut dan penuh kasih, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajak mereka kembali
untuk melakukan segala tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh program yang telah diprogramkan oleh majelis jemaat dan jemaat melalui sidang jemaat. Biarlah semua keputusan-keputusan yang telah dibuat dan diambil boleh dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga di malam hari ini berdoa bagi orang-orang tua kami lansia yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat menikmati hidup dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih khusus juga sebuah pergumulan kami yang ada di saat ini. Di kampung kami, di kampung Yahim ini sedang terjadi demokrasi pemilihan kepala kampung. Tuhan, jauhkan segala iblis pemecah belah. Biarlah semua proses pemilihan kepala kampung ini boleh berjalan dengan penuh sukacita dan berkemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa sesungguhnya sejak kami dalam kandungan Tuhan telah menentukan setiap hidup kami masing-masing manusia. Maka kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan yang melihat setiap kandidat 7 orang calon kepala kampung ini, dan Tuhan akan mengutus dan mengambil mereka di antara salah satu di antara mereka. Dan biarlah yang Tuhan pilih menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi sumber dan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat kampung di Yahim ini. Tuhan, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala pertengkaran, dan lebih-lebih kuasa-kuasa kegelapan yang ikut serta dalam proses pemilihan kampung ini. Tuhan, jauhkan dan patahkan semua itu, sehingga semua proses ini boleh terjadi seturut dengan kasih setia Tuhan. Tuhan mengenal setiap anak-anak Tuhan yang sedang berkompetisi ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebagaimana juga Tuhan waktu memilih seorang Daud, karena Tuhan tidak melihat paras atau wajah, tapi Tuhan melihat hati. Inilah harapan kami sebagai anak-anak kampung Yahim Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi week 3 di malam hari ini sebagai tuan rumah. Tuhan berkati mereka semua dan segala sesuatu yang mereka persiapkan, baik pelayan liturgi dan juga pelayanan konsumsi setelah selesai ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua, biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, sehingga boleh dapat dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, di tingkat klasis dan di tingkat sinode. Dan selebihnya Tuhan, hamba berdoa, berkati segala usaha dan pekerjaan kami, setiap keluarga, pribadi, apapun profesi kami, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi ibadah-ibadah yang berlangsung dalam minggu ini. Tuhan persiapkan semua pelayan-pelayan firman, petugas liturgi, dan juga apapun yang berhubungan dengan persekutuan. Tuhan siapkan sehingga persekutuan ini boleh berjalan seturut dengan kasih setia Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terlebih khusus saudara kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Yahim ini, seberapa orang yang kami hadir di malam hari ini, Tuhan berkati kami semua. Tuhan mengenal setiap pergumulan pribadi kami masing-masing. Mereka masing-masing menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dan memohon kepada Tuhan, jawablah semua pergumulan dan permohonan mereka kepada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita dan berbahagia karena semua jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada pribadi-pribadi dan keluarga dan memuaskan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang ada dalam di rumah-rumah masing-masing. Apabila ada dalam sebuah kesakitan, Tuhan lawat mereka Tuhan. Angkat segala sakit penyakit mereka, pulihkan dan sembuhkan, sehingga pada hari-hari yang akan datang boleh kami kembali bersama-sama dalam sebuah persekutuan jemaat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit bagi kehidupan kami semua, untuk menebus dosa kami dan membebaskan kami dari maut. Haleluya, amin. Ya, persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dan kita akan menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 363, nyanyian rohani 363. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Oleh sebab itu, serahkanlah segala kehidupan Bapak, Ibu, dan saya ke dalam tangan Tuhan, supaya kita sebagai menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari kita pulang dan mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, menyertai persekutuan jemaat yang hadir di malam hari ini, dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Onomi, Reimai. Terima kasih.
Ya. Shalom. Aris mengantuk ya? Ya. Baik. Kami dari Badan Pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Daniel Sendrato yang telah memimpin kita dengan firman. Ketika kita pulang semua ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat ke dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pentua Prengki Pangkali yang sudah mengiringi kita dengan Horjen. Sehingga Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan dalam kehidupan keluarga. Berikut ucapan yang sama pula kami sampaikan kepada tim multimedia yang telah melaksanakan live streaming pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik sekalian yang sudah ambil bagian dalam ibadah week 1, 2, 3 pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, kita langsung nanti menuju ke gedung GSK untuk menikmati ya. Baik, kita bersabar sedikit, ada pemberitahuan dari Bapak Ketua untuk kita dengar bersama-sama. Silakan Pak. Bapak Ibu Jemaat Tuhan Onomi, Naimai. Ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Ya, kayaknya agak menurun. Biasanya banyak, tapi mungkin cuaca ya. Kami harap supaya ibadah week yang akan datang kita tetap hadir. Bila perlu suatu saat nanti ibadah week seperti ibadah minggu pagi. Itu yang majelis harapkan. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID, jadi belum ada pemberitahuan untuk ibadah di rumah-rumah. Kita terus ibadah di gereja bersama. Ibadah week 1, 2, dan 3 kita gabung. Bapak Ibu, pengumuman saja, kemarin hasil rapat tanggal 24 April itu hari Sabtu, itu bertepatan dengan dua momen besar jemaat kita. Yang pertama, tanggal 24 April itu hari ulang tahun gereja ini, gedung bangunan kita, ya. Tanggal peresmian. Jadi mau dibilang ulang tahun jemaat juga tidak, tapi hari ulang tahun peresmian gereja kita. Ya, kita dulu gereja di belakang Bapak Oti punya rumah, terus kita pindah ke sini, dan hari itu kita peringati terus sebagai hari peresmian gereja kita. Kemudian di tanggal yang sama juga itu hari ulang tahun PKB. Maka kemarin majelis sudah rapat bersama pengurus WIK dan pengurus unsur. Kami sudah mengatur kedua momen besar ini akan kita gabung pada hari Minggu besok. Kami akan siapkan konsumsi dan mungkin ada acara sedikit, kita usahakan supaya tidak lama, prosesi pemotongan kue ulang tahun. Setelah itu kita makan bersama. Majelis sudah siapkan, nanti ada yang masak. Week 1, 2, 3 akan memasak dan sudah dibagi masing-masing sesuai dengan hasil rapat kemarin. Jadi kita majelis menghimbau Bapak Ibu supaya besok ya selain ibadah minggu tapi ada yang spesial, yaitu hari ulang tahun 2 momen besar. Majelis mengharapkan Bapak Ibu supaya hadir supaya kita sama-sama di gereja untuk mengikuti ibadah minggu pagi sekaligus juga dengan ibadah memperingati atau mensyukuri HUT ulang tahun gereja kita dan juga HUT PKB. Mungkin itu saja pengumuman penting kepada Bapak Ibu pengurus WIK yang sudah dibagi tugas untuk konsumsi. Majelis mengharapkan supaya kita
bertanggung jawab sesuai dengan hasil rapat yang sudah ditugaskan kepada pengurus WIK. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan supaya hari Minggu depan, hari Minggu ibadah Minggu pagi kita bisa hadir lebih banyak karena ada 2 momen spesial untuk jemaat kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, atas perhatian sampaikan terima kasih. Onomi, Reimai. Waktu saya kembalikan pada Baik. Terima kasih untuk Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kita akan menikmati jamuan kasih. Untuk itu kami memohon Ibu Penatua Naomi Vele untuk membawa kita dalam doa makan. Kepada Mama kami persilakan. Baik Bapak Ibu anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam takhta kerajaan sorga, malam hari kami boleh mengucap syukur karena kami masih mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, suara-Mu yang kami dengar, kami tidak akan tinggalkan di sini, tetapi kami boleh bawa pulang dan lakukan itu dalam kehidupan kami, dan itu menjadi berkat bagi kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa dalam takhta kerajaan sorga, saat ini kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, WIK 3 telah, keluarga besar WIK 3 telah menyiapkan berkat-Mu Tuhan. Sebelum kami ambil dan makan, kami mohon Tuhan Engkau jamah. Ketika kami ambil dan makan itu beroleh kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, doa syukur kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas.